Tapi itulah sepak bola, ya. Kadang-kadang kita bermain cantik kalah, tapi kita bermain baik, ya, tidak cantik, kita menang. Resmi, Roberto Mancini jadi pelatih baru Timnas Indonesia. Era baru Garuda dimulai. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) resmi menunjuk Roberto Mancini sebagai pelatih baru Timnas Indonesia setelah berakhirnya era Patrick Kluivert. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta. Mancini menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dan juga akan berperan dalam pembinaan pemain muda serta pelatih lokal. Pelatih asal Italia itu yang pernah membawa Italia juara Euro 2020 dan meraih 5 gelar Serie A bersama Inter Milan mengaku tertantang menangani proyek besar ini. Ia berjanji membangun gaya bermain modern dengan pressing cepat, penguasaan bola kuat, dan fokus pada pengembangan usia muda. Langkah PSSI merekrut Mancini disambut hangat publik dan media internasional, dianggap sebagai awal revolusi sepak bola Indonesia. Meski begitu, para pengamat menilai keberhasilan Mancini sangat bergantung pada dukungan sistem kompetisi dan pembinaan berkelanjutan. Dengan pengalaman dan mental juaranya, Mancini diharapkan bisa membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh di level Asia menuju Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Sintayong balik ke Timnas, Erick Thohir tegas, sudah saatnya Indonesia move on. Sebelumnya diberitakan, isu kembalinya Sintayong ke kursi pelatih Timnas Indonesia kembali memanas di tengah kegagalan pelatih sebelumnya. Banyak pendukung Garuda berharap pelatih asal Korea Selatan itu kembali memimpin skuad merah putih. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa masa Sintayong sudah berlalu. Kita mesti move on, ujarnya singkat. Berikut 3 faktanya. Tiket. Fans desak Sintayong kembali tangani Garuda. Dukungan agar Sintayong kembali ke Timnas Indonesia terus berdengung baik di media sosial maupun di stadion. Nama STY kerap trending dan supporter menyerukan STY comeback setiap kali Garuda gagal meraih hasil positif. Kerinduan itu wajar, sebab selama 5 tahun 2020 sampai 2025, Sin berhasil mengubah wajah Timnas Indonesia. Dari segi taktik, mental, hingga regenerasi pemain muda seperti Marcelino Fernandes dan Rafael Struijk, semua berkembang pesat di eranya. Banyak pihak meyakini jika kembali, Sin tak butuh waktu lama untuk beradaptasi karena sudah memahami karakter pemain dan kultur sepak bola Indonesia. 2. Proyek kepelatihan baru PSSI gagal total. Erick Thohir sebenarnya sudah menyiapkan proyek besar di awal 2025 dengan membentuk struktur pelatih berlapis. Patrick Kluivert ditunjuk melatih tim senior, Gerald van den Berg menangani U23, dan Frank van Kempen membina U20. Skema ini diharapkan menjadi pondasi jangka panjang agar tiap level tim nasional punya kesinambungan. Namun, hasil di lapangan tak sesuai harapan. Van den Berg gagal membawa U23 lolos ke Piala Asia 2026, sedangkan Kluivert tersingkir di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akhirnya, seluruh jajaran pelatih harus dilepas. Erick mengaku kecewa karena rencana besar itu runtuh dalam waktu singkat. Kalau nggak perform, ya begitu. Padahal membangun sistem butuh waktu, ucapnya. 3. Erick Thohir, sudah waktunya lihat ke depan. Erick menegaskan PSSI kini fokus mencari pelatih baru yang bisa membawa energi segar bagi Timnas Indonesia.
Ia mengajak publik berhenti menoleh ke masa lalu. Kita mesti move on, termasuk dengan Sintayong, ujarnya tegas. Meski mengakui mencari pelatih yang tepat bukan hal mudah, Erik menegaskan PSSI akan mencari sosok yang tak hanya punya taktik hebat, tapi juga paham kultur dan semangat sepak bola Indonesia. Kalau sekarang kalau ditanya, pusing nggak? Pusing, katanya sambil tersenyum. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah Roberto Mancini adalah sosok yang tepat untuk melatih skuad Garuda? Atau justru kalian lebih memilih Sintayong untuk melatih timnas Indonesia lagi? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Sintayong, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Sintayong CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Langkah Erick Thohir ini mencerminkan dilema klasik antara kerinduan pada masa lalu dan keinginan membangun masa depan. Sintayong memang telah memberi perubahan besar, tapi Indonesia perlu terus bergerak maju. Sikap move on bukan berarti melupakan jasa, melainkan membangun fondasi baru agar timnas tak lagi bergantung pada satu sosok. Lebih lanjut, perjalanan Garuda tak berhenti di sini. Kepergian Sintayong justru menjadi awal untuk menata kembali kekuatan, memperkuat sistem, dan melangkah lebih jauh menuju masa depan yang lebih cerah. Karena sejatinya, kejayaan bukan hasil dari satu orang, tapi dari semangat bersama untuk terus terbang tinggi membawa nama Indonesia. Gawat! 2 pekan jelang FIFA Matchday, timnas Indonesia masih tanpa pelatih. Ada apa dengan PSSI? Sebelumnya diberitakan, kursi pelatih timnas Indonesia masih kosong sejak Patrick Kluivert resmi didepak pada 16 Oktober 2025. Lebih dari seminggu berlalu, namun belum ada kejelasan siapa yang akan menjadi nahkoda baru skuad Garuda. Padahal, waktu menuju FIFA Matchday November tinggal 2 pekan lagi. Berikut ini 3 fakta penting yang mengungkap mengapa PSSI masih juga belum mengambil keputusan. 1. Waktu kian sempit, kursi pelatih masih kosong. Timnas Indonesia kini berada di fase genting. Setelah pemecatan Patrick Kluivert, belum ada sosok pengganti yang ditunjuk. Padahal laga uji coba internasional sudah semakin dekat dengan jadwal pertandingan pada 10-8 November 2025. Di tengah situasi mendesak itu, federasi tampak belum memiliki arah jelas. PSSI belum mengambil langkah konkret untuk menentukan pelatih baru, sementara persiapan tim seharusnya sudah dimulai sejak jauh hari. Publik pun mulai resah melihat lambannya reaksi federasi terhadap kebutuhan mendesak ini. 2. Rapat belum digelar, Exco pilih bungkam. Manajer timnas sekaligus anggota Exco PSSI Sumarji mengkonfirmasi bahwa hingga kini belum ada pembahasan terkait calon pelatih baru. Belum ada pembahasan apa-apa, ujarnya singkat. Ia juga menegaskan bahwa rapat internal Exco belum dijadwalkan dan masih menunggu instruksi langsung dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sikap diam ini membuat publik bertanya-tanya, mengapa di saat genting seperti ini, keputusan penting justru terhambat. Keterlambatan ini menimbulkan kesan bahwa koordinasi internal PSSI belum berjalan efektif. 3. Banyak nama beredar tapi belum ada keputusan. Sejumlah nama muncul di bursa calon pelatih baru, di antaranya Jesus Casas, Timur Kapade, Frank de Boer, hingga Sintayong. Namun belum satu pun dikonfirmasi oleh pihak PSSI.
Dari deretan itu, Frank de Boer menjadi kandidat yang paling ramai dibicarakan. Rumor menguat setelah Simon Tahamata, kepala pemandu bakat PSSI, tertangkap kamera tengah berbincang akrab dengan de Boer di Amsterdam. Keduanya bahkan sempat bekerja sama dengan Erick Thohir saat di Inter Milan pada 2016 silam. Namun, hingga kini semuanya masih sebatas spekulasi. Belum ada yang diumumkan, tegas Sumarji menutup pernyataannya. Lebih lanjut, kondisi ini memperlihatkan adanya kebingungan di tubuh PSSI. Waktu terus berjalan, sementara keputusan krusial belum juga diambil. Timnas Indonesia kini seolah melangkah tanpa arah, tanpa pemimpin yang menuntun mereka menghadapi tantangan di level internasional. Padahal, kejelasan soal pelatih bukan hanya soal strategi dan taktik, tapi juga soal kepercayaan diri pemain dan kepercayaan publik terhadap federasi. Ketika semuanya dibiarkan menggantung, semangat tim bisa menurun dan harapan supporter pun terkikis. Kini, semua mata tertuju pada Erick Thohir dan jajaran Exco PSSI. Apakah mereka akan segera bergerak cepat atau justru membiarkan kesempatan emas ini berlalu begitu saja? Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukan sekadar nama besar, melainkan sosok yang bisa membangkitkan kembali semangat Garuda. Karena Timnas Indonesia bukan hanya tentang sepak bola, ia adalah simbol harga diri bangsa. Tetaplah percaya, badai pasti berlalu. Dari kekacauan bisa lahir kebangkitan baru. Selama semangat dan cinta terhadap merah putih masih menyala, Garuda tak akan pernah kehilangan sayapnya untuk kembali terbang tinggi di langit dunia. Erick Thohir kembali dihantam isu panas. IOC blokir Indonesia. Publik justru ramai bahas nasib Timnas Garuda. Sebelumnya diberitakan, langit olahraga Indonesia kembali diselimuti awan tebal. Komite Olimpiade Internasional IOC secara mengejutkan mengeluarkan keputusan tegas. Indonesia dilarang menjadi tuan rumah ajang olahraga apapun yang berada di bawah payung Olimpiade. Langkah ini diambil setelah pemerintah menolak kehadiran atlet Israel dalam kejuaraan dunia senam 2025 di Jakarta. Namun di tengah hebohnya isu global tersebut, publik tanah air justru menyoroti hal lain. Masa depan Timnas Indonesia yang belum juga memiliki pelatih tetap sejak pemecatan Patrick Kluivert. Berikut 3 fakta menarik di balik badai yang kini menerpa Erick Thohir dan dunia olahraga nasional. 1. IOC hentikan sementara peluang Indonesia jadi tuan rumah ajang internasional. Penolakan pemerintah terhadap kehadiran atlet Israel ternyata berbuntut panjang. IOC dalam pernyataannya meminta seluruh federasi olahraga dunia menunda kegiatan internasional di Indonesia. Laporan Reuters 22 Oktober 2025 menyebut organisasi tersebut juga menangguhkan semua pembahasan terkait rencana Indonesia ikut bidding Olimpiade di masa depan. Dalam pernyataan resminya, IOC menegaskan hanya akan kembali membuka kerjasama bila pemerintah Indonesia menjamin bahwa seluruh atlet tanpa memandang asal negara bisa bertanding di wilayahnya. Kebijakan ini menjadi tamparan keras bagi Indonesia yang selama ini berupaya memperkuat reputasi sebagai negara tuan rumah event olahraga kelas dunia. 2. Erick Thohir kukuh pada prinsip, kami taat konstitusi dan kemanusiaan. Menanggapi tekanan dunia internasional, Erick Thohir menunjukkan sikap tegas. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, ia menegaskan bahwa keputusan pemerintah bukan bentuk diskriminasi, melainkan wujud konsistensi terhadap konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan. Kami berpegang pada prinsip menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan publik di setiap penyelenggaraan event internasional, tulis Erick.
Ia juga menyebut bahwa keputusan menolak kehadiran atlet Israel sudah melalui pertimbangan matang meski konsekuensinya berat bagi dunia olahraga nasional. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda langkah diplomatik antara Kemenpora dan IOC untuk mencari titik temu. Sikap tenang namun tegas Erick membuat banyak pihak bertanya, apakah Indonesia akan tetap memegang idealisme atau membuka pintu dialog demi masa depan olahraga nasional? 3. Netizen beralih fokus, Pak Erick, timnas kapan punya pelatih baru? Ketika isu diplomasi olahraga mengguncang, para pendukung Garuda justru menyoroti hal lain, masa depan timnas Indonesia. Sejak pemecatan Patrick Kluivert, belum ada sosok pengganti yang diumumkan, padahal FIFA Matchday sudah semakin dekat. Kondisi ini membuat Erick berada di posisi yang rumit. Sebagai Menpora, ia harus menjaga hubungan baik dengan dunia internasional, sementara sebagai Ketua Umum PSSI, ia dituntut segera memastikan arah baru timnas. Publik mulai khawatir, fokus Erick terbelah dan timnas Garuda kembali kehilangan arah di tengah situasi yang tidak menentu. Situasi yang dihadapi Erick Thohir kini ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia berjuang menjaga prinsip negara, di sisi lain harus mempertahankan kepercayaan dunia olahraga. Namun bagi rakyat, harapan tetap sama, agar sepak bola Indonesia tidak kembali tenggelam di tengah riuhnya urusan diplomasi dan politik global. Lebih lanjut, kisah ini menunjukkan betapa rumitnya tanggung jawab seorang pejabat publik yang memegang dua jabatan penting sekaligus. Sebagai Menpora, ia wajib menjaga martabat bangsa dan menjalankan amanat konstitusi. Namun sebagai Ketua Umum PSSI, ia juga diharapkan bisa menata ulang wajah sepak bola Indonesia yang tengah goyah. Keputusan menolak atlet Israel mungkin sejalan dengan prinsip kenegaraan, tapi dampaknya tak bisa diabaikan. Pembekuan hubungan dengan IOC menjadi sinyal keras bahwa dunia internasional memandang serius persoalan ini. Indonesia kini berada di persimpangan antara mempertahankan idealisme atau membuka jalur diplomasi demi masa depan olahraga nasional. Komunikasi yang terbuka dan bijak seharusnya menjadi jalan tengah agar prinsip dan kemajuan bisa berjalan beriringan. Sebab publik kini tak hanya menuntut sikap tegas, tapi juga hasil nyata. Jika Erick Thohir mampu menyeimbangkan keduanya, ia bisa meninggalkan jejak besar sebagai pemimpin yang tidak hanya teguh memegang nilai, tapi juga berhasil membawa Indonesia berprestasi di panggung dunia. Namun jika tidak, risiko kehilangan kepercayaan publik bisa menjadi harga mahal. Badai yang kini menerpa Indonesia bukan semata persoalan olahraga, melainkan ujian keteguhan dan arah bangsa. Sejarah menunjukkan, bangsa yang kuat bukanlah yang bebas dari ujian, tapi yang mampu berdiri tegak di tengah tekanan. Tidak ada kemajuan tanpa risiko, dan tidak ada kehormatan tanpa keberanian untuk mempertahankan keyakinan. Di tengah sorotan dunia, Indonesia punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa prinsip dan prestasi bisa berjalan beriringan. Untuk para pecinta olahraga tanah air, tetaplah percaya. Kritik boleh, kecewa wajar, tapi jangan padamkan semangat. Karena selama kita bersatu dalam satu tujuan, menjaga nama Indonesia dengan harga diri dan prestasi, maka tidak ada badai yang tak bisa kita lalui. Timnas U17 siap panaskan Dubai. Uji coba lawan Paraguay jadi awal petualangan menuju Piala Dunia. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia U17 kini memasuki fase penting dalam persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Setelah menjalani pemusatan latihan intens di Indonesia, skuad muda Garuda akhirnya bertolak ke Dubai, Uni Emirat Arab untuk menguji kekuatan lewat serangkaian laga uji coba internasional. Duel pertama kontra Paraguay pada Sabtu 25 Oktober 2025 pukul 22 WIB bakal menjadi ajang pembuktian dan pemanasan terakhir sebelum berlaga di panggung dunia.
Berikut 3 fakta menarik dari perjalanan Garuda Muda di Dubai. 1. Laga panas di tengah gurun. Garuda Muda hadapi tantangan nyata dari Paraguay. Pertarungan melawan Paraguay bukan sekedar uji coba biasa, melainkan ujian mental dan fisik bagi anak asuh Nova Arianto. Pelatih yang dikenal disiplin itu menegaskan bahwa pertandingan ini akan menjadi tolak ukur kesiapan tim menghadapi intensitas level dunia. Sejak mendarat di Dubai pada 17 Oktober, para pemain langsung digembleng dalam kondisi cuaca ekstrim, panas menyengat di siang hari dan kelembaban tinggi di malam hari. Adaptasi cepat menjadi kunci. Laga melawan Paraguay juga menandai debut internasional bagi beberapa pemain muda potensial seperti Lucas Lee, Ballistic United AS, dan Naka Pohan, NAC Breda Belanda. Pertandingan ini akan menunjukkan sejauh mana mental dan taktik para pemain mampu beradaptasi dengan tekanan, ujar Nova dalam latihan tertutup di lapangan latihan Al Maktoum Sport City. 2. Lawan dipilih dengan strategi meniru karakter lawan di Piala Dunia. PSSI dan tim pelatih tak asal memilih lawan tanding. 3 negara, Paraguay, Pantai Gading, dan Panama dipilih dengan pertimbangan strategis karena gaya permainan mereka mirip dengan calon lawan Indonesia di fase grup Piala Dunia nanti. Paraguay mewakili karakter Amerika Selatan yang agresif dan taktis seperti Brasil. Sementara Pantai Gading menghadirkan permainan cepat dan kuat khas Afrika. Di sisi lain, Panama membawa gaya eksplosif ala Amerika Tengah. Nova menegaskan fokus utama bukan mencari kemenangan, melainkan membangun kesiapan tim. Kami ingin anak-anak terbiasa menghadapi berbagai gaya bermain. Kemenangan bukan target utama. Pengalaman dan kesiapan mental justru yang paling berharga. 3. 26 pemain dibawa ke Dubai, hanya 21 yang akan ke Qatar. Total ada 26 pemain yang ikut pemusatan latihan di Dubai, namun hanya 21 nama yang akan didaftarkan ke FIFA untuk tampil di Qatar. Artinya, 5 pemain akan tersingkir dari skuad akhir. Beberapa nama besar dari akademi dan klub Liga 1 ikut dalam daftar, seperti dari Persija Jakarta, Bali United, dan Bayangkara FC. Sementara 2 pemain diaspora, Mike Rajasa FC Utrecht Belanda dan Nicolas Indra Rosenberg BK Norwegia, dijadwalkan menyusul bergabung di Qatar. Situasi ini membuat suasana latihan semakin kompetitif. Para pemain tak hanya bersaing soal kemampuan teknis, tapi juga menunjukkan mental pantang menyerah agar bisa terpilih membela merah putih di ajang bergengsi dunia. Berikut lebih lanjut. Meski belum ada kepastian apakah laga kontra Paraguay akan disiarkan oleh MTK Group atau digelar tertutup, antusiasme publik tanah air tetap tinggi. Media sosial dibanjiri dukungan dan doa untuk Garuda Muda, menandakan besarnya harapan masyarakat terhadap generasi baru sepak bola Indonesia. Timnas U17 kini berdiri di titik penting sejarah. Mereka bukan sekedar tim junior, melainkan simbol masa depan sepak bola nasional. Apapun hasil uji coba nanti, satu hal pasti, semangat mereka di tengah panasnya gurun Dubai menandakan bahwa Garuda Muda siap terbang lebih tinggi. Persiapan intens di Dubai menunjukkan keseriusan nyata PSSI dan tim pelatih dalam membangun fondasi kuat bagi generasi muda. Di tengah jadwal padat dan kondisi ekstrim, Timnas U17 membuktikan komitmen untuk tampil bukan sebagai peserta, tapi sebagai pesaing sejati di Piala Dunia. Langkah berani memilih lawan tanding seperti Paraguay, Pantai Gading, dan Panama adalah bukti visi jangka panjang yang matang. Nova Arianto memahami bahwa menjadi juara bukan sekedar hasil dari latihan rutin, melainkan keberanian menghadapi berbagai karakter permainan dunia.
Persaingan internal antar pemain juga menjadi bahan bakar semangat. Mereka tahu setiap sesi latihan bisa menjadi penentu nasib, apakah akan ikut ke Qatar atau tidak. Namun di balik persaingan itu, tumbuh kebersamaan dan rasa bangga mengenakan lambang Garuda di dada. Perjalanan ini bukan sekedar rangkaian uji coba. Ini adalah awal dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Di bawah terik matahari Dubai, Garuda ditempa bukan untuk belajar bertahan, tapi untuk membuktikan bahwa mereka siap bersinar di panggung dunia. Erick Thohir resmi tutup pintu untuk Shin Tae-yong. Sang legenda kini hanya jadi kenangan bagi timnas Indonesia. Sebelumnya diberitakan, setelah pemecatan Patrick Kluivert akibat hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026, publik sepak bola tanah air menanti sosok baru yang akan memimpin timnas Indonesia. Di tengah gelombang spekulasi, nama Shin Tae-yong kembali mencuat. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya memberikan jawaban tegas yang mengejutkan. Era Shin sudah berakhir. Inilah 3 fakta di balik keputusan besar tersebut. 1. Erick Thohir tegas, peluang Shin Tae-yong kembali 0%. Desakan publik agar Shin Tae-yong kembali menukangi Garuda ternyata tak menggoyahkan sikap Erick Thohir. Dalam sebuah pertemuan di Jakarta, Kamis malam, 23 Oktober 2025, Erick menegaskan bahwa masa Shin sudah lewat. Shin Tae-yong itu masa lalu, peluangnya 0%, ujarnya tanpa ragu. Pernyataan itu langsung menutup semua rumor yang berkembang di media dan kalangan supporter. Meski banyak fans menilai Shin masih layak memimpin tim setelah berbagai pencapaian bersama Indonesia, Erick memilih melangkah ke depan. Ia menekankan PSSI kini mencari pelatih yang tak hanya berpengalaman, tetapi juga memahami filosofi dan karakter pemain Indonesia. 2. Kegagalan Patrick Kluivert jadi awal perubahan. Setelah kepergian Shin, Patrick Kluivert dipercaya menukangi Garuda pada Januari 2026 dengan kontrak 2 tahun. Namun, masa baktinya berakhir jauh lebih cepat dari rencana. Dari 8 laga yang dijalani, Indonesia hanya meraih 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Puncak kekecewaan terjadi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika Indonesia tumbang dari Arab Saudi dan Irak. Harapan untuk mencetak sejarah pun sirna. Tak lama kemudian, pada 16 Oktober 2025, PSSI resmi mengumumkan pemutusan kontrak Kluivert dan tim pelatihnya. Sang pelatih bahkan langsung pulang ke Belanda tanpa memberi keterangan resmi. Situasi ini memaksa PSSI bergerak cepat mencari figur baru yang bisa mengembalikan arah permainan timnas Indonesia. 3. PSSI mulai bidik pelatih baru, tapi nama masih dirahasiakan. Meski sudah memastikan tidak akan memanggil kembali Shin Tae-yong, Erick Thohir belum mau mengungkapkan siapa calon pelatih berikutnya. Ia menegaskan keputusan itu harus dibahas bersama jajaran PSSI. Saya masih harus diskusi dengan Direktur Teknik Alexander Zwiers, Komite Eksekutif, dan Badan Tim Nasional, ujar Erick. Beberapa nama pelatih asing mulai beredar, baik dari Eropa maupun Asia. Namun Erick menekankan bahwa PSSI tak akan tergesa-gesa. Yang terpenting adalah kesesuaian filosofi permainan dengan karakter pemain Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa peluang terbuka lebar bagi pelatih dari negara manapun. Tidak harus dari Belanda, bisa saja dari negara lain yang punya tradisi sepak bola kuat, katanya menanggapi rumor yang beredar. Lebih lanjut, kini publik hanya bisa menunggu siapa sosok yang akan memimpin Garuda pada FIFA Matchday November mendatang. Satu hal yang pasti, perjalanan baru timnas Indonesia telah dimulai, dan kali ini tanpa Shin Tae-yong di dalamnya. Keputusan Erick Thohir menutup pintu bagi Shin tentu menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, langkah ini menunjukkan tekad PSSI untuk bertransformasi dan tidak terus bergantung pada masa lalu.
Namun, di sisi lain, banyak pihak menilai keputusan tersebut terlalu cepat melupakan jasa besar Shin yang sempat membangkitkan kebanggaan sepak bola nasional. Apakah keputusan berani ini akan membawa perubahan positif atau justru menimbulkan gelombang protes baru? Waktu yang akan menjawab. Satu hal yang jelas, setiap akhir adalah awal dari babak baru. Timnas Indonesia telah bangkit sekali dan mereka bisa melakukannya lagi dengan semangat, kerja keras, dan keyakinan bahwa Garuda akan kembali terbang lebih tinggi.